kita mulai ya. Saya akan coba bikin tutorial bagaimana membuat MS kodok, MS suspensi versi kodok. Seperti yang teman-teman tahu, kalau MS suspensi itu biasanya dipotong body centernya. Kita sebutnya MS fleksibel, dipotong body centernya. Biasanya MS fleksibel itu dipakai buat pemain-pemain pro. Bagus apa enggak? Bagus banget. Kalau untuk 3 jalur, 5 jalur, chassis fleksibel itu bagus. Tapi buat pemula, jangan kelihatan kerennya aja. Tapi harus tahu maintenance-nya bagaimana. Tidak semudah yang kalian pikir. Nah, saya bikin MS kodok tanpa potong body center ini. Tujuannya untuk apa? Supaya maintenance-nya gampang. Bagi pemula yang mau bikin MS fleksibel kan pasti mikirnya ribet. Harus beli peralatannya, beli pisau gergaji, beli jig buat potong NT-nya. Tapi saya bikin simple, pakai alat seadanya. Memang MS kodok ini tidak sefleksibel MS fleksibel yang pada umumnya, tapi cukup membuat fungsinya itu dapat sebagai suspensi, yaitu pada saat meredam lompatan ketika mobil mendarat. Fleksibel itu bisa didapat dari anti-bumper, dari anchor, jadi banyak cara lah. Nggak selamanya kita momentumnya suspensi harus pakai MS fleksibel, jadi ada opsi ya. Kemudian kenapa MS kodok? Saya menyarankan untuk pemula aja. Kalau untuk para pro player kayaknya tidak akan tertarik dengan MS kodok, karena setiap fitur pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, MS kodok ini kelebihannya dia tidak potong body center. Kelemahannya apa? Tidak sefleksibel MS fleksibel. Kelebihannya lagi, MS kodok ini dia lebih kuat karena benar-benar menggunakan kekuatan dari chassisnya. Oke, prinsipnya gampang. MS kodok ini basicnya dari sini. NT karbon atau NT dari reinforce yang merah. Teman-teman bisa lihat. Basicnya dari sini. Ini saya kasih contoh. Oh ya, saya tidak akan membuat tutorial bagaimana membuild sebuah mobil STO ya, karena sudah banyak ada di channel teman-teman yang lain. Saya cuma kasih tutorial mengenai bagaimana cara membuat MS kodok, suspensi, simple, maintenance mudah. Nah, basicnya gampang dari sini. Kemudian ini contoh dari NT yang sudah saya trim, sudah saya milling, pakai stand drill. Oke, pakai stand drill. Sama seperti ini. Jatuhnya sama seperti ini, dipotong 1,5 mili. Kalau lihat dari aslinya, teman-teman bisa lihat di sini ada garis pembatas. Oke, sini ada garis pembatas kurang lebih 1,5 mili. MS fleksibel biasanya dipotongnya lebih dari 2 mili supaya dapat fleksibelnya. Tapi kalau MS kodok cukup 1,5 mili aja dari sini. Kelihatan nggak? Oke, cukup dari ini aja. Ini batas ini. Ada garis. Ini patokan kita untuk bikin MS kodok. Tujuannya apa? Supaya suspensinya main tidak terlalu dalam. Oke.
Kemudian bisa dilihat ya, ini yang sudah di milling, bisa dilihat nih batasan-batasan mana aja yang di milling. Oke, nih ini karena ini kan dipotong nanti. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini baru saya milling depannya, dalamnya, depannya belum. Gimana kalau nggak punya mesin milling, nggak punya stand drill? Bisa pakai ini aja, pakai alat seadanya aja. Yang pasti harus ada tang potong buat ngebesarin tube. Oke, pagoda yang berapa mili ini? 6 mili ya, stepnya 4, 6, 8, 10 cukup. Cutter, dan ini harus ada kikir, Tamiya atau apapun boleh yang bulat. Cutter sudah sama ini. Oke, nah kita mulai. Yang depan dipotong, kalau misalkan saya kasih contoh yang belakang dulu deh, karena yang depan nanti ini hasilnya seperti ini kurang lebih ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat segini pemotongannya. Ini baru treatment dari NT nya ya, kita potong yang belakang. Oke, kita potong yang belakang dulu. Oke, dari sini mudah-mudahan terlihat ya. Saya nggak bisa bilang MS Kodok lebih bagus dari MS Flexible. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Kita bikin mobil itu sesuai dengan track, sesuai dengan kebutuhan mobil kita aja. Jadi bukan berarti saya bikin MS Kodok ini lebih baik dari MS Flexible. Karena kalau untuk race yang track butuh, nggak perlu pakai MS Flexible, pakai MS Kodok cukup. Hanya mengurangi bouncing pada saat lompatan aja. Itu pengalaman saya. Oke, lihat ya garisnya ya, garis ya. Nah, untuk MS Flexible sendiri, kenapa dari dulu saya nggak pernah bikin? Karena saya ngedalamin MS Kodok dulu. Saya ngeriset. Mungkin beberapa teman-teman pernah bikin metodenya aja yang berbeda. MS Kodok seperti ini mungkin pernah bikin, tapi metodenya aja yang berbeda. Saya dalemin bagian, nah saya ngeriset, saya mendalami di mana kelebihan dan kekurangan. Tentunya kalau untuk pemain pemula yang nggak mau ribet, kalau misalnya chassisnya patah atau frame-nya patah, bisa pakai MS Kodok karena cukup kuat. Oke, ini potong aja.